Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah mekanika pertemuan kedua. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kontrak perkuliahan. Untuk minggu ini saya akan langsung masuk ke materi, yaitu analisis vektor. Pada semester 1 Anda sudah mempelajari tentang vektor. Nah, di mata kuliah mekanika ini di semester 3, kalian akan mengenal dan mempelajari vektor lebih lanjut. Nah, mari kita mulai saja. Selanjutnya, nah di sini. Vektor seperti yang sudah kalian pelajari di semester 1, besaran itu ada dua macam. Yang pertama adalah besaran skalar, yang kedua adalah besaran vektor. Nah, besaran vektor di sini adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ada beberapa istilah. Vektor posisi. Ya, vektor posisi itu adalah posisi titik yang ditunjukkan oleh sebuah vektor. Ada juga istilah tentang vektor satuan, di mana vektor yang digunakan untuk menentukan vektor posisi. Jadi yang harus Anda pahami adalah vektor posisi adalah posisi titik yang ditunjukkan oleh vektor. Sedangkan vektor satuan adalah vektor yang digunakan untuk menentukan vektor posisi. Nah, selanjutnya kita bahas terlebih dahulu mengenai vektor satuan. Nah, silakan Anda perhatikan. Di sini ada diagram kartesius. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, silakan Anda perhatikan panah berwarna merah itulah yang namanya vektor satuan. Satuan dari arah vektor yang searah sumbu X, Y, Y, Z atau ZK. Nah, vektor satuan ini menunjukkan vektor. Vektor itu berada pada bidang SK, YK atau ZK. Nah, saya yakin Anda paham. Selanjutnya, apa itu vektor posisi? Nah, di sini ada beberapa contoh. Saya beri satu contoh. Titik P pada bidang datar pada koordinat kartesius berada pada titik 3,4. Ingat, titik 3,4. Lalu, berapakah atau bagaimana vektor posisinya? Nah, di sini bisa dituliskan vektor P. Jadi P ada garisnya di atas, sama dengan 3I ditambah 4C, di mana titik P itu berada pada koordinat arah sumbu X sama dengan 3 dan sumbu Y sama dengan 4. Bagaimana kalau titiknya 5,1? Maka bisa dituliskan vektor posisi atau vektor P sama dengan 5I ditambah C. Bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah, saya lanjut kembali. Nah, vektor posisi di sini juga ada menggambarkan titik materi pada bidang datar, yaitu 2 dimensi. Kalau 2 dimensi, maka ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi vektor R itu bisa dituliskan sama dengan XI dan YJ. Sedangkan untuk bangun ruang atau 3 dimensi, maka kita tulis menjadi vektor R sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Nah, gitu ya. Jadi, kalau 2 dimensi, maka sumbu X dan Y, 3 dimensi, X, Y, dan Z. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada contoh posisi titik P pada bidang 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, sekarang silakan diperhatikan. Di sini adalah X dan Y, maka resultannya itu P. Vektor P itu berada pada titik X dan Y.
Sedangkan untuk bidang 3 dimensi, bisa Anda lihat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga resultan vektornya itu adalah vektor P, X, Y, Z. Nah, gimana? Apakah Anda bingung atau tidak? Nah, saya beri waktu untuk memahami dulu. Oke, cukup. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh. Bisa dilihat gambarnya. Di sini ada 3 dimensi. Bangun ruang. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya. Pada gambar di samping, titik A berada dalam ruang kartesius. Jika menyatakan vektor posisi titik A terhadap titik O, nah, silakan dilihat titik A terhadap titik O, maka dalam vektor satuan, vektor R dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, vektor R sama dengan Rx ditambah Ry ditambah Rz. Atau bisa kita tuliskan R sama dengan Xi ditambah Yj ditambah Zk. Nah, jadi Rx itu adalah sumbu X, sedangkan Ry itu sumbu Y, dan Rz adalah sumbu Z. Maka bagaimana besar vektor besar vektor R-nya? Nah, bisa dihitung dengan persamaan R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, sampai di sini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apakah Anda merasa kesulitan dalam mempelajarinya? Nah, kalau Anda merasa bingung, maka silakan melihat contoh berikutnya. Nah, contoh permasalahan yang sederhana dapat membantu meningkatkan pemahaman adalah sebagai berikut. Contoh di sini adalah 2 dimensi bangun datar, di mana vektor A di sini atau vektor R itu sama dengan XI ditambah YJ. Titiknya adalah 3,4, sehingga langsung saja masuk ke persamaan, yaitu vektor A atau panjang vektor R ditulis sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 satuan. Oke, sampai di sini paham ya? Untuk bidang datar atau 2 dimensi cukup mudah. Sekarang bagaimana kalau contoh 3 dimensi? Kita lihat contoh berikutnya. Nah, sebuah titik A memiliki posisi R sama dengan 4I ditambah 3J ditambah 2K. Tentukan besar vektor A atau panjang vektornya. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Bisa dilihat sini. Sekarang kita tulis terlebih dahulu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. X itu silakan digambar 4, dikasih titik ya. Kemudian Y itu 3. Maka Z 2. Nah, silahkan dihubungkan titik-titiknya dengan metode jajar jenjang. Maka kalau kita tarik dari titik pusatnya atau dari 0, kita tarik ke titik pertemuan, di situ berbentuk bangun ruang, maka bisa kita tulis besar vektor R atau panjang vektornya, besar vektor A atau panjang vektornya sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar 29 satuan. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya rasa sudah cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Nah, supaya Anda lebih mudah atau memiliki bayangan atau bisa meningkatkan pemahaman terhadap analisis vektor, di sini saya berikan soal. Sebuah titik A berada dalam ruang kartesius. Dan koordinat titik A adalah 3, 2, dan 1. Pertanyaannya adalah, gambarlah vektor posisi titik A
terhadap titik 0 atau O, yaitu titik potong sumbu X, Y, dan Z. Nah, jadi permintaan soalnya adalah Anda diminta untuk menggambar. Maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menggambar diagram kartesius. Digambar sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kemudian tentukan titik-titiknya 3, 2, 1. Sama seperti contoh yang saya berikan sebelumnya. Nah, contohnya ini sama. Dibuat diagram kartesiusnya menunjukkan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Setelah itu diberi titik koordinatnya tadi X, Y, Z. Nah, di sini ada 3, 2, dan 1. Silakan Anda gambar. Setelah selesai menggambar, maka silakan nyatakan vektor posisi titik A terhadap titik O dalam vektor satuan. Nah, silakan nanti ditulis bagaimana tadi cara mencari vektor satuannya. Nah, kemudian ketiga atau C, hitung besar dari vektor posisi titik A terhadap titik 0 atau titik O tersebut. Nah, silakan saya beri waktu Anda untuk mengerjakan. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Cukup ya latihannya ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang bagian A dulu ya. Nah, gambarnya seperti ini. Bisa Anda lihat di sini. Gambar diagram kartesius dulu. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. X, kemudian Y, kemudian Z. Tentukan titik-titiknya tadi. Tadi X itu 3, kemudian Y itu 2, dan juga Z itu 1. Silahkan digambar menyerupai jajaran genjang dengan metode jajar genjang. Kemudian nanti akan ketemu vektor A atau vektor R. Nah, cukup mudah bukan? Pertanyaan A. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan B. Pertanyaan B di sini adalah nyatakan vektor posisi titik A terhadap O dalam vektor satuan. Nah, di sini vektor posisi lambangnya adalah vektor R sama dengan, Anda silakan tuliskan searah sumbu X, Y, Z. Tadi X itu adalah 3I, kemudian ditambah 2J, ditambah K. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga adalah hitung besar dari vektor posisi titik A terhadap titik O tersebut. Nah, kalau yang B tadi adalah vektor posisinya, sedangkan yang C besarnya. Nah, besarnya di sini tinggal Anda tinggal Anda kuadratkan saja, kemudian dijumlah, hasilnya adalah besar vektor tersebut. Jadi akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, hasilnya sama dengan akar 14. Mudah bukan? Nah, mekanika itu kalau tidak dipahami secara benar, maka akan menimbulkan kebingungan. Jadi, sebelum memahami materi ini, maka Anda harus kuat dulu materi di semester 1. Nah, kalau Anda yakin bisa, maka Anda pasti akan bisa. Oke, saya lanjut kembali. Nah, ini adalah contoh penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor di sini apabila saya mempunyai dua vektor, vektor A, AXI ditambah AYJ ditambah AZK, dan juga vektor B,
sama dengan BXI ditambah BYZ ditambah BYC ditambah BZK. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di sini adalah vektor A itu nilainya 2i min 3j ditambah 4k. Sedangkan vektor B itu i ditambah 7j ditambah 8k. Maka apabila ada pertanyaan berapakah atau silakan penjumlahan vektornya bagaimana? Nah, dijumlahkan saja seperti biasa. Vektor A ditambah vektor B, nah kita jumlah yang sama-sama koordinatnya, maka atau sama-sama berada pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z dijumlahkan saja. Sehingga akan menghasilkan nilai 3i ditambah 4j ditambah 12k. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa besar penjumlahan vektor A dan B? Silahkan tinggal dikuadratkan dan dijumlah. Hasilnya adalah 13. Mudah bukan? Sekarang kita lanjut kembali. Bagaimana kalau perkalian vektor atau dot product di sini? Nah, soalnya masih sama. Dot product adalah perkalian sesama. Jadi di sini 2i dikalikan i. Ingat kalau vektornya sama, vektor satuannya sama, maka nilainya sama dengan 1. Jadi 2i kali i, 2i kuadrat. Nah, i kuadrat itu sama dengan 1, maka di situ nilainya 2. Kemudian min 3j dikalikan 7j yaitu min 21j kuadrat. J kuadrat itu sama dengan 1. Jadi minus 21. Ditambah 4k kalikan 8k itu 32 K kuadrat. K kuadrat sama dengan 1. Jadi plus 32. 2 dikurangi 21 ditambah 32 hasilnya adalah 13. Jadi terlihat bedanya penjumlahan vektor dan perkalian vektor dot product. Nah, ini supaya bisa Anda pahami, maka Anda harus rajin berlatih mengerjakan soal supaya lebih mahir. Selanjutnya, perkalian vektor atau cross product. Nah, ini menjadi lebih rumit sedikit. Nah, perkalian vektor lambangnya seperti huruf X ya. A cross B, jadi baca A cross B. Nah, A cross B di sini sebentar. Ini sepertinya materinya agak kurang, jadi nanti akan saya kembali. Oke, sementara cukup untuk analisis vektor. Sementara cukup untuk materi analisis vektor. Silahkan apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan ke saya melalui grup WhatsApp. Nanti juga saya akan posting di Google Classroom, jadi saya harap nanti Anda semua mengisi kehadiran di Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan mendatang, yaitu tentang penjumlahan vektor, perkalian vektor, baik dot maupun cross product, serta diferensial vektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.